Kami bersyukur untuk kesempatan yang ada, Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami, Tuhan. Apabila ada kesalahan yang kami lakukan, perkataan perbuatan kami, Tuhan. Dan juga ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang, kasih setiamu dalam hidup kami, pengorbananmu di atas kayu salib, Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu mempunyai hati yang mau diajar, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau beri dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas, Tuhan, sebab kasih-Mu terlalu besar bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah pujian dan penyembahan kami, ya Tuhan. Dari hati kami yang tulus, kami mau menyembah Engkau, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkan
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu Engkau berfirman untuk kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Sebab kami tahu Tuhan, hanya sepatah kata firman-Mu saja dapat menyembuhkan kami, dapat memulihkan kami Tuhan. Terima kasih untuk karya terbesar-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang terindah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
bersyukur atas kebaikan-Mu, bersyukur atas karya salib-Mu, pengorbananmu yang mahal, darahmu yang tertumpah tercurah di Kalvari, darah penebusan hidup kami, darah penebusan dari juru selamat hidup kami untuk seisi dunia ini. Berterima kasih kami Tuhan, tak dapat kami balas semua pengorbananmu. Kami naikkan doa, syukur, pujian dan mazmur hidup kami. Terimalah ya Tuhan, berikan kepada kami, curahkan karuniakan Roh-Mu yang kudus, roh takut akan Tuhan itu, roh yang telah membangkitkan Engkau, supaya kami hidup menurut ketetapan-Mu, supaya kami hidup berpaut pada firman-Mu. Anugerahkan kasih-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini gereja-gereja Tuhan, seluruh umat Kristiani merayakan dan melakukan kebaktian Paskah, yaitu hari ketiga sesudah Jumat Agung, merupakan hari kematian Tuhan Yesus, dan hari ketiga ini biasanya dirayakan sebagai hari Paskah. Dan kebiasaan-kebiasaan dari zaman-zaman dahulu, anak-anak kecil mencari telur, ya, banyak sekali hal-hal yang baik, tetapi kemudian disikapi secara terbuka. Ada banyak sekali percampuran adat istiadat dan pemahaman, bahkan paganisme masuk di dalam Paskah. Tetapi kita percaya bahwa ketika mata kita tertuju kepada Yesus, apapun di baliknya akan tersingkirkan. Semua hal kotor, semua hal yang datang dari dunia, dari nafsu manusia, bahkan setan-setan akan terbakar oleh karena Dia api yang menghanguskan. Karena itu saya percaya adalah yang terutama hati kita, iman kita tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat hidup kita. Itu sudah melebihi segalanya. Haleluya. Kita masuki bagian kedua hari ini. Tuhan orang Kristen kok manusia? Ini bagian kedua. Kita sudah lihat minggu yang lalu pemahaman bahwa dasar penciptaan manusia itu adalah imago Dei, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Lalu pada sisi kedua dikatakan manusia jatuh pada dosa pemberontakan oleh karena celah daripada pikiran, oleh karena bujukan si ular yang cerdik, yaitu ular naga, si jahat setan, si iblis membujuk manusia. Dan kemudian karena celah mengejar understanding, manusia jatuh di dalam dosa. Mereka melihat dirinya telanjang. Lalu Tuhan mengambil jubah, yaitu dari kulit binatang, untuk menghangatkan tubuh manusia. Tetapi dosa asal menjalar pada bagian ketiga. Kita sudah belajar minggu lalu tentang akhirnya dosa asal ini membuka celah, roh iri hati masuk. Kemudian kita menemukan Kain membunuh adiknya, dan seisi dunia ini hutang darah. Oleh karena darah yang tertumpah, oleh karena dosa penumpahan darah itu, sampai hari ini seisi dunia ini, di seluruh muka bumi ini, bencana silih berganti. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, manusia saling membunuh, terjadi banyak perkara dalam kehidupan oleh karena hutang darah. Nah, hari ini kita mau belajar melihat lebih dekat lagi. Ada suatu surat yang ditulis dari satu tokoh yang bernama Saulus, seorang pemikir dari golongan Taurat dan Farisi. Dia yang semula mengejar orang-orang Kristen. Dia yang merupakan satu panutan orang-orang muda yang berkiblat pada Taurat. Dia sangat memahami Taurat. Dan ketika suatu kesempatan dia berjumpa dengan Yesus, seperti saya gambarkan Trinitas itu matahari, dia melihat matahari itu, silau terangnya kasih Yesus itu dengan suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan ketika dia melihat terang itu, dia melihat Trinitas itu, matanya menjadi buta. Lalu seorang murid Tuhan diperintahkan untuk membaptisnya, untuk menyatakan kasih Yesus, dan matanya dibuka lagi. Dan dia ditransformasi dari Saulus menjadi Paulus. Dialah yang menyelidiki pemahaman Taurat, bagaimana Yesus menggenapi Taurat. Mari kita lihat suratnya yang pertama di dalam Roma 7 ayat 13 sampai yang ke-20. Roma 7 ayat 13 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak.
Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Amin. Rasul Paulus kepada surat yang dituliskannya kepada jemaat di Roma dalam Roma 7:13-20 ini dengan jelas menyatakan bahwa keadaan hidup manusia itu lemah dan terpenjara perbuatan dosa. Hampir-hampir tidak ada kesempatan lagi dalam kehidupan jikalau manusia mengandalkan dirinya, kemudian berpegang pada suatu pemahaman yang datang lewat Taurat. Kenapa? Karena semua celahnya sudah tidak bisa lagi ditutupi. Manusia hidup dalam keinginan dagingnya. Manusia hidup dalam keadaan lahirinya. Manusia hidup dalam keadaan lahirianya, sementara hukum Taurat itu bersifat rohani. Maka dengan jelas Paulus berkata, yang aku perbuat itu bukan yang aku inginkan, justru yang aku benci yang aku perbuat. Kenapa? Karena manusia di dalam dirinya sudah ada penjaranya, yaitu dosa, keinginan daging, yaitu dosa asal yang mendasari mereka. Karena itulah kita tahu dengan pasti bahwa jikalau Yesus tidak datang ke dunia, tidak ada akan datangnya kesempatan, tidak akan ada lagi contoh, dan tidak akan ada mungkin lagi satu manusia pun di muka bumi ini yang mencapai sorga Tuhan. Saya garis bawahi kata ini bahwa jikalau bukan Yesus datang sebagai juru selamat atas sisi dunia ini, tidak mungkin ada seorang manusia pun bisa mencapai sorga Bapa, sorga Sang Pencipta semesta alam. Kenapa? Karena dikatakan jelas bahwa manusia itu terpenjara dalam dosa. Orang penjara yang menjadi tawanan di dunia ini di bawah kuasa-kuasa kegelapan. Semua perbuatannya adalah perseteruan terhadap hukum-hukum Tuhan. Karena itulah kitab suci menjabarkan kepada kita apa yang dinyatakan Paulus ini, bahwa manusia bersifat daging, keinginan daging, perbuatan dosa, pertentangan terhadap hukum Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan mereka tidak perbuat, tetapi yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu dosa, itu yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihat setelah pemahaman ini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari penjara dosa ini, karena seluruh manusia itu lemah, terpenjara dalam keinginan dagingnya. Kita lihat seperti apakah dinyatakan seperti perjanjian lama di mana Tuhan mengorbankan binatang, mengenakan jubah kepada Adam dan Hawa, yaitu kulit binatang, untuk menghangatkan tubuh mereka yang telah kamir oleh perbuatan dosa. Mari kita lihat sama-sama Imamat 4 ayat 13-21. Imamat 4 ayat 13-21, demikian Tuhan berfirman, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa.
Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Amin. Amin. Di dalam perjanjian lama, sejak zaman Musa ketika menerima 10 perintah Allah, lalu Tuhan mulai memberi ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya. Kita bisa belajar dari perjanjian lama ini, Tuhan memberi cara untuk menghapus dosa, yaitu suatu cara di mana sudah nyata bahwa upah dosa itu maut, bahwa dosa itu isinya adalah kematian. Perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan hukum Tuhan itu pasti isinya adalah kemiskinan, kepahitan, kekecewaan, sakit, penyakit, dan kematian. Itu sudah mutlak pasti terjadi. Karena itulah kepada bangsa pilihan yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel lahiriah, Tuhan memberi tata cara dalam perjanjian lama melalui kitab Imamat. Kita belajar tentang ketika seseorang berbuat dosa, sengaja maupun tidak sengaja, bahkan ketika umat berbuat dosa, umat Israel berbuat dosa sengaja ataupun tidak sengaja, bahkan imam-imam yang memimpin upacara daripada upacara ibadah kebaktian penghapus dosa itu berbuat dosa dengan sengaja atau tidak sengaja, mereka harus memberi korban persembahan penghapus dosa. Dan semua korban penghapus dosa ini selalu ada darah di baliknya, darah yang dibubuhkan, darah penghapus dosa, dan kemudian persembahannya dibawa keluar kemah pertemuan untuk dibakar sebagai korban persembahan penghapus dosa. Jadi dosa identik dengan darah, darah identik dengan nyawa. Berarti korban penghapus dosa itu adalah darah pengganti nyawa. Ini ada di dalam Imamat, ada di dalam perjanjian lama. Bahkan sampai hari ini, bangsa Israel lahiriah yang hari ini masih hidup di muka bumi, masih terus mengerjakan hukum Taurat, perintah Tuhan ini sampai hari ini, Bapak Ibu. Mereka memegang semua hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan ini sampai hari ini. Semua ritual ini masih terjadi di Israel, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa di dalam pernyataan Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi Yesus datang untuk menyempurnakan dan menggenapi Taurat. Perhatikan, di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi Yesus datang untuk menggenapi apa yang ditulis Imamat. Yesus datang untuk menggenapi korban penghapus dosa. Karena itulah Yesus disebut juru selamat dunia. Karena keselamatan lewat korban penghapus dosa, lewat korban lembu, burung tekukur, burung merpati, lewat pengorbanan domba, lewat darah dan bakaran korban itu, Yesus memberi dirinya untuk sebagai pengganti. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam perjanjian baru sebagai bagian melengkapi apa yang tertulis dalam Imamat.
Ibrani 13 ayat 11 sampai 13. Ibrani 13 ayat 11 sampai 13, demikian firman Tuhan. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung hinaannya. Amin. Amin. Kitab suci berkata dengan jelas, Yesus adalah yang datang dari sorga, menggantikan korban persembahan, dibawa keluar kemah pertemuan. Itu artinya korban persembahan itu dibakar dan itu lunas. Di atas kayu salib, Yesus juga berkata, it is finished, it's done, sudah selesai, sudah genap. Dan kalau kita nonton film-film rohaninya, kita bisa melihat ketika tombak daripada prajurit Romawi itu ditusukkan di lambungnya, darah dan air mencak keluar, Bapak Ibu. Percikan darah dan air inilah yang ditakuti setan. Karena setiap orang yang beroleh kasih karunia ditebus oleh darah Yesus yang mahal, memberi dirinya memasuki air Yesus, yaitu dibaptis, dan kemudian Roh yang Kudus yang dimintanya kepada Bapa masuk dalam diri orang itu. Setan tidak punya hak lagi atas orang itu. Kenapa? Karena telah termaterai kepunyaan Yesus. Semua kepunyaan Yesus tidak bisa diganggu gugat oleh setan, terkecuali mereka sendiri memberi dirinya keluar dari pagar kasih karunia itu, dan mereka sengaja untuk menentang hukum-hukum Tuhan, sengaja memberi dirinya berbalik kepada kehidupan manusia lamanya. Kitab suci berkata untuk orang-orang yang sengaja dan memilih berbalik ke jalan hidup dosa ini, tidak ada korban penghapus dosa lagi. Maka Yesus berkata, "Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Meskipun semua pertunjukan rohani, demonstrasi rohani, semua isinya di baliknya adalah mencuri kemuliaan Tuhan itu terjadi, manusia mungkin tertipu, mungkin banyak umat Tuhan tertipu dengan demonstrasi dan pertunjukan rohaninya. Tetapi Tuhan penghakimannya adil. Setiap oknum-oknum rohani pasti diadili, pasti masuk penghakiman Tuhan dan tidak akan luput dari penghakiman Tuhan ini. Kenapa? Karena darah dan air yang muncat dari Kalvari itu, darah yang mahal, darah penebus itu, adalah membuktikan bahwa Yesus memang harus hadir sebagai manusia. Yesus harus datang sebagai manusia untuk melengkapi penebusan manusia. Sebab binatang saja tidak cukup, karena ketika Tuhan memberi kulit binatang untuk dipakaikan pada tubuh dan darah Adam dan Hawa, ketika kulit binatang yang berlumuran darah itu pada tubuh dan Hawa itu melahirkan garis keturunan. Garis keturunannya tidak selesai di dosa asalnya. Bahkan garis keturunannya, Kain membunuh Habel adiknya. Karena itulah Yesus melengkapi korban dari Taurat, bahwa binatang yang dikorbankan sebagai penghapus dosa ini merupakan bayangan dari kegenapan. Juru selamat sendiri harus turun tangan, yaitu manusia ganti manusia. Yesus harus hadir sebagai manusia, mengganti manusia, maka dia harus hadir sebagai juru selamat. Karena itu kitab suci berkata, dialah tersulung dari semua sulung, anak-anak pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Dia yang punya sorga, dia yang akan menjemput mempelainya, dialah yang memateraikan roh kepunyaannya bagi orang-orang pilihannya. Untuk itulah kita tahu dengan pasti bahwa semua ini ya dan amin, dan pemahaman ini harus kita dapatkan, karena kitab suci mengurung kita. Seisi dunia ini, seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa Yesus tidak mungkin akan mencapai sorga. Tanpa Yesus, semua perkataan sorga itu hanya sebatas pernyataan pengharapan yang tidak ada jaminannya. Tapi saya mau tunjukkan Bapak Ibu, sesudah Yesus memberi dirinya di luar kemah pertemuan, yaitu di atas bukit, di bukit tengkorak di Kalvari itu, dia mencurahkan darahnya, dan banyak penghakiman. Sekali lagi, dalam kekristenan ini kita akan mengalami penghakiman. Kenapa? Karena juru selamatnya saja dihakimi ketika menyelesaikan kemuliaan sebagai manusia Kristus. Dia menyelesaikan penggenapan Taurat untuk karya penebusan manusia, dia masih dihakimi. Dan ketika dia selesai, dia menunjukkan dirinya 40 hari 40 malam untuk menguatkan iman murid-murid generasi pertama, untuk menguatkan orang-orang pilihannya. Dan dia terangkat hidup-hidup. Itu hanya disaksikan orang-orang istimewanya. Maka sorga, tidak semua orang bisa lihat.
Neraka mungkin semua orang bisa pergi lihat. Kenapa? Karena neraka memang hari ini sedang buka pintu lebar. Ada banyak orang gak usah pakai paspor bisa langsung masuk neraka. Silahkan berbuat sekarep dewe, silahkan hidup ugal-ugalan, berbuat dosa seenak-enak. Nanti paspor untuk masuk ke neraka. Kenapa? Karena memang pintunya lebar dan terbuka buat semua orang. Bahkan bisa rombongan dengan buku The Invisible. Saya melihat pernyataan Tuhan, penglihatan dari Tuhan. Masuk neraka itu rombongan, karena rantai-rantai kepahitan absintus itu mengikat satu dengan yang lain. Bahkan orang-orang pilihan Tuhan hampir-hampir tidak bisa selamat. Jikalau orang benar hampir tidak bisa selamat, berarti orang-orang di luar kebenaran sudah pasti akan terdorong masuk oleh rantai-rantai absintus, rantai-rantai kepahitan ini menuju neraka. Nah, kita tahu dengan pasti Yesus pilihannya. Yesus yang banyak orang hakimi. Kok Tuhan orang Kristen manusia? Biarkan penghakiman itu terjadi. Kenapa? Karena pemahaman itu tidak terbuka. Karena ada selubung. Bahkan murid-murid di Emmaus ketika bertemu di hari kebangkitan Yesus, mereka tidak mengerti tentang pemahaman hari kebangkitan Yesus. Mereka tidak mengerti mengapa Yesus harus mati dan harus menggenapi Taurat. Sampai dikatakan kitab suci selubungnya diangkat. Mereka berkata, pantas tadi ketika kita bicara hati kita berkobar-kobar, ada suatu perasaan yang luar biasa menyelinap, damai sejahtera, suatu perasaan untuk dekat Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa. Perasaan roh seperti itu akan mendera masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang belum bertobat. Kenapa? Karena semua yang datang dari Tuhan itu adalah terang. Terang yang bernuansa kekudusan itu akan menemplak. Jikalau khotbah-khotbah datang menemplak hidupmu, terima itu Bapak Ibu. Karena itu akan membawa engkau masuk pada kerendahan hati. Karena pintu sorga itu sesak sempit. Hanya orang yang punya ketenangan jiwa, hanya orang yang rendah hati bisa melihat jalan yang sempit ini. Karena seperti yang saya tulis di dalam buku Dalamnya Kasih Yesus, gua yang tidak berwarna yang hitam putih itu hanya bisa dilihat oleh pimpinan roh. Hanya orang yang hidup di dalam kasih Yesus bisa masuk di dalam sorga Yesus. Sekali lagi saya ulangi pernyataan roh ini. Hanya orang yang hidup di dalam kasih Yesus bisa mencapai sorga Yesus ini. Tanpa hidup di dalam kasih, tidak mungkin bisa mencapai sorga Yesus. Haleluya. Mari kita lihat pernyataan lengkapnya. Sesudah kita tahu dengan pasti Yesus harus hadir sebagai manusia untuk menebus, untuk menggantikan pengorbanan binatang dengan memberi dirinya untuk tersakiti, dan darahnya yang kekal, darahnya yang mahal itu tertumpah di Kalvari, tertumpah bagi banyak orang. Dan bahkan orang-orang yang sebelum kehadiran Yesus di muka bumi, Yesus harus turun ke perut bumi untuk menebus juga generasi pendahulu. Dia bawa naik orang-orang yang layak, orang-orang yang memang hidupnya berpaut kepada Tuhan, dibawanya naik. Dan hari ini masih menunggu. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan seluruh roh yang menantikan hari penghakiman Yesus itu terus berkata, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai waktunya genap. Baik yang pendahulu, yang mati duluan, atau yang mati hari ini, maupun yang nanti langsung bisa melihat hari kedatangan Yesus, semuanya akan datang pada hari the judgment day, hari penghakiman. Di tata penghakiman Yesus itu semua akan terbuka. Bahkan kitab suci berkata, laut pun akan menyerahkan orang mati. Saya pernah melihat penglihatan laut menyerahkan orang mati ini, karena Tuhan memberi anugerah melihatnya. Dan saya percaya hari itu akan tiba. Berbahagialah kita kalau kita percaya, meskipun tidak melihat, meskipun tidak terpengaruh dengan keadaan, kita tetap percaya. Baik diberi kesempatan melihat Yesus datang secara langsung, atau kita sudah mendahului, kita lebih dulu pulang ke sorga, kita tetap percaya Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kita. Dia datang sebagai manusia, dan kemudian sesudah kematian yang menebus kita, darahnya yang mahal tertumpah atas hidup kita. Hari ketiga dia bangkit, 40 hari kemudian dia terangkat naik ke sorga. Dia janji untuk datang menjemput kita kembali. Mari kita lihat sama-sama pemahaman sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal. Rasul Paulus yang menuliskan pemahaman pengertian dari Taurat ini, kita kembali lagi pemahamannya dilengkapi di dalam Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Roma 8 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging,
telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Amin. Tuhan, Sang Pencipta semesta alam, memilih kodrati ini, kasih karunia ini, Yesus dilahirkan sebagai manusia. Karena apa? Karena kitab suci berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ini kehendak Tuhan sendiri, menggenapi firman Tuhan sendiri, menggenapi hukum Tuhan sendiri. Karena yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan mengutus manusia yang mungkin menjadi juru selamat, menjadi petunjuk arah, menjadi pilihan, menjadi pedoman, menjadi panutan, menjadi teladan di dalam kehidupan ini untuk mencapai sorga Tuhan melalui karya penebusan. Karena kalau manusia tidak ditebus dari dosa, tidak layak masuk surga Tuhan. Karena semua kisah Taman Eden berakhir dengan kehancuran dunia dan penghakiman dan murka Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia di dalam Yesus, masih ada kesempatan kedua sesudah kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu pendamaian melalui darah Yesus yang mahal. Oleh karena Yesus hadir ke dunia, manusia beroleh kesempatan kedua untuk dimerdekakan dari penjara dosa. Karena dosa oleh dosa, manusia beroleh kesempatan lagi melalui darah Yesus yang mahal ini untuk masuk pada pimpinan roh, hidup dalam roh, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup melakukan firman menurut jalan kasih yang ditunjukkan Yesus. Karena kitab suci berkata, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini kuncinya, berarti sudah mutlak. Yesus memang sebagai manusia sengaja memilih hadir sebagai manusia ke dunia untuk menebus Bapak Ibu. Karena itu dia lewat darahnya, lewat penaklukannya, lewat kemenangannya. Darahnya yang mahal itu membuka pintu hati manusia untuk rohnya masuk dan termatrai memiliki roh Kristus. Maka mereka disebut milik Kristus. Hanya milik Kristus yang layak masuk surga Kristus. Kalau tidak punya roh Kristus, bagaimana bisa masuk di dalam surga Kristus? Karena itulah kitab suci membentangkan banyak hal ajaib yang sulit dimengerti Bapak Ibu. Perjanjian lama juga mengeluarkan lagi pemahaman dari Rasul Paulus tentang karunia-karunia roh, tentang bahasa roh, tentang buah roh. Kemudian kalau kita tidak hati-hati, kita akan terpenjara lagi oleh penyesatan, oleh roh-roh akhir zaman, yaitu roh penyesat, membuat pemahaman, understandingnya tidak mencapai yang dimaksud Tuhan. Karena itulah dalam kekristenan ini tidak usah buru-buru, tidak usah gampang terhipnotis, apalagi gampang diperbudak rohani. Bertenang saja Bapak Ibu, langkah demi langkah, hari demi hari, pelajari, pahami, semua akan nampak dengan jelas. Tidak ada yang tertutup, tidak akan dibukakan, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak disingkapkan. Karena dalam Tuhan semuanya akan muncul transparan. Semua dalam Tuhan itu dapat dikenali, kata Tuhan Yesus, lewat buahnya. Karena itulah satu pernyataan yang dimana dengan jelas ini pernyataan Tuhan Yesus 3,5 tahun itu, inilah salah satu ayat kunci emas yang dipegang oleh seluruh dunia ini. Injil Yohanes 14 ayat 6 menyatakannya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Nah ini jalan Bapak Ibu. Untuk manusia keluar dari dosa, Yesuslah jalannya. Enggak ada jalannya, enggak akan ketemu tujuannya. Enggak ada jalannya, maka dunia akan berputar-putar seperti bangsa Israel berputar padang gurun 40 tahun. 40 tahun lamanya itu hanya mati sia-sia. Kalau tidak menemukan jalannya, ya kita tersesat.
orang tersesat nggak akan pernah capai kehidupan yang sesungguhnya. Orang tersesat tidak akan pernah bahagia selagi hidup. Orang tersesat tidak akan mencapai selesai dengan dirinya. Orang tersesat berbuat jahat dianggapnya baik bagi dirinya. Karena itu orang tersesat tidak ada tempat dan bagian dalam kerajaan Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, kebenaran itulah firman. Kebenaran itulah pengertian firman. Kebenaran itulah terang. Kebenaran itulah kasih. Kebenaran itulah kekudusan hidup. Kebenaran itulah kebahagiaan berkeluarga. Kebenaran itulah selagi hidup jadi berkat di muka bumi. Dan hanya dalam Yesus semua itu bisa diimplementasikan. Tanpa melalui Yesus, kebenaran itu hanya terkurung pada pengertian sendiri. Akhirnya mencuri kemuliaan. Kemudian pada akhirnya mengakui semua hal hanya menjadi topeng-topeng rohani, drama-drama rohani, dan isinya adalah dosa kemunafikan, memberi beban-beban berat, menghipnotis dengan cara-cara rohani, pada akhirnya hanya untuk mengerok harta ngengat berkarat, hanya mengerok uang umat. Ini semua tidak didasari implementasi kebenaran Yesus yang murni. Karena itulah seorang pemberita firman, seorang hamba Allah harus hidup benar lebih dulu di hadapan Tuhan dan sesama sebelum jadi pewarta kebenaran. Dia dan keluarganya harus kedapatan hidup benar, buah bobot bibit bebetnya harus teruji, terpuji, dan berkualitas di hadapan Tuhan dan sesama. Supaya apa? Supaya seperti Tuhan Yesus, dia mengikuti jalan panutan ini, hidup jadi teladan, hidup jadi berkat. Dan ketika mementoring anak-anak Tuhan itu mencapai kedewasaan, kemandirian di dalam Yesus. Pemahaman ini kita mesti dapat supaya di akhir zaman ini generasi yang tersisa mungkin tidak banyak yang berkualitas yang akan mencapai surga Yesus ini harus memahami di akhir zaman terjadi pembiaran. Orang fasik, orang sesat, orang berbuat dosa berkumpulnya dengan rombongan mereka. Sementara yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan berkumpulnya dengan rombongannya. Ternyata terjadi pemisahan genetika roh nanti. Daya tarik roh ini akan membawa orang yang penuh keinginan roh berkumpulnya dengan orang-orang yang hidup di dalam roh. Sementara yang penuh keinginan daging, yang suka bersilat kata, yang suka menebar gosip, kata-kata negatif, lidah ular, kata-kata absintus, menjalarkan rantai-rantai kepahitan, dia kumpulnya satu bagian. Karena itulah di meja makan juga Tuhan perintahkan untuk pemisahan. Kenapa? Orang yang mau sungguh-sungguh mencapai surga Yesus harus menjagai dirinya, menjagai perkataannya, menjagai hidupnya, menjagai keluarganya, menjagai seluruh aspek hidupnya supaya hidup jadi pelaku firman yang sejati. Hidup sebagai manusia Kristus yang terpuji dan dapat mempertanggungjawabkan hidupnya selagi hidup ataupun nanti sampai tata penghakiman Yesus nanti. Sesudah dikatakan akulah jalan dan kebenaran, Yesus berkata akulah hidup. Jadi hanya lewat Yesus kita mencapai hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini semua menjadi jaminan bagi kita. Kita harus menerima apapun yang ada di dalam penghakiman dunia ini. Karena kita tahu Yesus sudah lebih dulu dihakimi. Kitab suci mengingatkan kepada kita untuk menerima semua hinaan dan penderitaannya sebagai bagian yang menyempurnakan kasih kita untuk membawa terang bagi sisi dunia ini, untuk membawa warta kabar baik bagi banyak orang-orang dalam kegelapan, orang-orang yang tersesat dalam kehidupan, untuk bisa melihat anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang membawa damai, anak-anak yang lemah lembut, anak-anak yang bawa kejujuran, transparansi, anak-anak yang jadi berkat di dalam kehidupan. Karena itulah kita yang hidup dalam generasi Kristus yang hidup di akhir zaman ini berpegang teguh pada firman Tuhan, satu dengan yang lain saling mendukung di dalam doa, saling menguatkan, saling menegur, saling menjagai, dan di dalam pekerjaan Tuhan saling mendukung, masing-masing melengkapi dengan talentanya supaya pekerjaan Tuhan di muka bumi bisa cepat selesai dan amanat agung Tuhan Yesus tergenapi. Diberkatilah semua orang yang memahami semua pemahaman roh ini. Diberkatilah semua orang yang bisa menangkap setiap kata, setiap pesan yang masuk di dalam dirinya untuk membawa dirinya keluar dari kegelapan, dari penjara keinginan daging, dari kesombongan rohani, dari keangkuhan rohani, dari sikap tidak tahu budi, tidak tahu diri itu, untuk mencapai kerendahan hati, untuk dimuridkan lagi, untuk mencapai pemahaman hanya Yesus yang benar, bahwa selagi hidup tidak ada manusia yang baik di muka bumi, hanya Yesus saja yang benar. Karena itu mari kita serahkan hidup kita,
Kita serahkan masa depan kita, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita letakkan di bawah kaki Yesus. Selamat Paskah, selamat menikmati kasih karunia kebaikan. Kiranya damai kasih Yesus beserta kita dan keluarga kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Serat L akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, di hari Paskah ini kita baru saja dicerahkan firman Tuhan bagian kedua tentang Tuhan orang Kristen kaum manusia, bahwa manusia terpenjara dalam dosa. Tuhan telah memberikan tata cara dan kebaktian penghapus dosa dalam perjanjian lama, namun hal ini belum sempurna. Karena seperti halnya Adam dan Hawa sudah beroleh jubah kulit binatang, namun garis keturunannya masih membawa dosa asal, sehingga oleh roh iri hati Kain membunuh Habel adiknya. Karena itulah Yesus datang sebagai manusia untuk menggenapi Taurat ini. Di luar kemah pertemuan, yaitu di Kalvari, Tuhan Yesus menumpahkan darahnya yang mahal dan berkata, "Sudah selesai." Tuhan Yesus membuka jalan kesempatan bagi seisi dunia. Tuhan Yesuslah juru selamat dunia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.